Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian hadis. Ada satu hadis yang kita akan baca, kita akan dalami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadisnya pendek tetapi maknanya begitu dalam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Ya. Badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjala fa syarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ah fa sa'atu adha wa amar. Ya. Ini hadis mudah-mudahan bisa kita selesaikan penjelasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Ya, segerakanlah itu. Bil amali sab'an, untuk melakukan 7 aktivitas. Ya. Ini sebenarnya wasiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis Nabi itu sesungguhnya ada yang berupa wasiat, ada yang diucapkan oleh Nabi secara umum, dan seterusnya. Ya. Salah satu hadis yang berbentuk wasiat, pesan dari beliau kepada para sahabat dan tentunya juga kepada kita semua, para umatnya, adalah yang kita baca ini. Segerakanlah, percepatlah untuk melakukan 7 hal. Ya. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Apakah engkau, kata Nabi, menunggu faqran munsiyan? Artinya kefakiran yang bisa membuat lupa segala-galanya. Ya. Apa artinya kefakiran yang bisa membuat lupa seseorang akan segala-galanya? Karena begitu fakirnya, tidak ada yang bisa dikerja.
dia tidak bisa beraktivitas disebabkan karena kepakiran. Bahkan orang yang selama ini membantunya mungkin juga dia sudah tidak kenal. Saking menderitanya disebabkan karena kepakirannya. Nasabari dek gagana punai dek si senagaga makan oleh najama, dek gaga makan oleh napigau. Ya, jangankan persoalan ibadah dia tidak mampu lakukan, persoalan kesehariannya saja dia tidak bisa sudah. Ya, ini begitu luar biasa. Ya, dena gagan oleh nabi kau. Karena begitu, ya istilahnya kalau dalam bahasa Bugis, ya sudah cappunya kelenah. Ya, dena gagan oleh. Nah, inilah yang perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Ya, memang ketika hidup tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terkadang membuat kita justru putus asa. Ya, putus asa terhadap segalanya. Persoalan dunia kita tidak bisa mampu lakukan, apalagi persoalan ibadah, ya kita tidak bisa lakukan. Sehingga kepakiran ini, ya dari satu sisi di dalam Islam itu tidak diharapkan. Ya, makanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hadis yang lain, ya menganjurkan sama untuk bekerja. Ya. Yang kedua juga karena agama menganjurkan kita untuk bekerja, maka kemudian kita dilarang untuk meminta-minta. Ya. Kepakiran terkadang juga membuat orang keluar dari agamanya. Ya. Itulah sebabnya ada satu riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltuhu." Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Seandainya katanya kepakiran itu adalah seorang lelaki, pasti aku bunuh. Ya, seandainya kepakiran itu dalam wujud manusia, pasti saya akan membunuhnya, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kepakiran itu istilahnya dari semua sisi dibenci oleh agama. Ya. Yang penting ada qanaah, bisa jadi. Karena sebaliknya juga terkadang ya mungkin karena dia betul fakir, tapi dia selalu merasa cukup, sehingga kemudian dia merasa bahagia dengan kefakiran dan selalu merasa cukup dengan semua ini. Ya, itulah qanaahnya. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah fakran munsian, kefakiran yang membuat manusia itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Begitu juga yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ginan mudgiya." Ya.
Ghinan mutghiyah oleh para ulama di sini diartikan adalah ya kekayaan yang membuat juga manusia itu melampaui batas. Ya. Mungkin ada orang karena merasa sudah memiliki segalanya, sehingga kemudian dia justru melampaui batas-batas yang semestinya dia indahkan dalam hidupnya. Ya. Jadi terlewat-lewat tosi. Mentang-mentang dia punya ini, punya itu, seenaknya dia sudah. Tidak ada sudah yang dipedulikan. Semuanya ditabrak. Ya, dena urusui, karena dia merasa bahwa apalagi semuanya saya sudah punyai, semuanya saya sudah miliki, sehingga orang itu membuat juga lupa segala-galanya, yang akhirnya menggiring dirinya untuk ya berbuat seenaknya, ya semaunya. Dia sudah tidak peduli dengan yang lain. Jadi ini dua hal ini yang menjadi pelajaran dari Nabi SAW untuk kita, bahwa di satu sisi kefakiran itu bisa jadi membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Tapi sebaliknya, terkadang juga ketika orang terlalu kaya juga ya berpotensi untuk lupa segalanya, ya terlewat-lewat dosa, ya karena merasa dia sudah memiliki semuanya, ya. Dan itu di dalam sejarah banyak disebutkan, ya betapa banyak orang ya disebutkan di dalam sejarah memiliki diberi banyak nikmat oleh Allah, ya bahkan di dalam bahasa Al-Quran banyak kita temukan kasasnya, ceritanya orang yang diberikan nikmat begitu banyak tapi lupa, jadi lupa. Ya, celakanya bukan lupa sama tetangga saja, bukan lupa pada kewajibannya terhadap orang lain, tapi ternyata juga dia lupa terhadap yang memberikan kekayaan. Dia lupa dengan Tuhan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwa keberhasilannya itu, kesuksesannya itu didapatkan karena memang ya menganggap dirinya sebagai orang yang profesional, orang yang ulet di dalam bekerja, padahal sesungguhnya yang memberikan semua itu adalah Allah, tapi dia lupa dengan itu. Inilah yang disebut dalam bahasa Nabi ghinan mutghiyah, ya kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas, ya. Dena pada nih misalnya dalam bahasa Al-Quran yang disebutkan seperti Qarun, ya Qarun salah satu kisah Al-Quran sekaligus jadi pembelajaran bagi kita, ya. Tapi karena dia lupa dengan Tuhan, akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut bumi dengan semua harta yang dia banggakan. Ya. Jadi memang Islam itu dalam bahasa hadis di tengah-tengah. Ya. Kalau orang terlalu fakir, sensitif juga. Kalau orang terlalu kaya juga sensitif juga. Ya. Tapi Islam itu mengajarkan
yang di tengah-tengah, khairul umuri awsatuha, yang di tengah-tengah. Ya. Jadi itulah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, sebelum ini datang semuanya menimpa kita, maradan mufsidan, penyakit yang mematikan, yang membinasakan. Ya. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, segala macam penyakit muncul di tengah masyarakat kita. Bukan hanya penyakit yang bisa mempengaruhi fisik ya seseorang, tetapi penyakit-penyakit itu dengan berbagai macam modelnya. Ya, mungkin penyakitnya bukan dalam bentuk penyakit fisik ya yang diderita, yang membuat orang lemas, tetapi juga ada penyakit-penyakit yang berbentuk sosial gitu. Ya. Mungkin secara fisik dia sehat, tapi sesungguhnya dia sedang sakit. Ya, itu dalam bahasa agamanya. Ya. Ya, ada seorang bijak mengatakan, wa asya qaumun wa hum bin nasi amwatu. Ya, ini penyakit sosial. Wa asya qaumun wa hum bin nasi amwatu. Ini kata bijak yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, suatu kaum itu hidup dan dia itu mati di tengah-tengah orang yang hidup itu. Ya. Kenapa dia dianggap mati padahal dia juga sehat secara fisik? Karena boleh jadi ada kebiasaan yang memang sulit untuk dia tinggalkan, yang membuat dirinya lupa dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu juga adalah penyakit. Ya, takaluban. Ya. Kata orang bijak, Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang mungkin dalam hidupnya itu sangat singkat, tetapi dia telah menorehkan banyak kebajikan sehingga kepergiannya itu memperpanjang hidupnya. Ya, odi jadi nasa engkau tahu, leu puncuk na sungai na, tetapi dia telah menorehkan banyak kebajikan dalam hidupnya begitu singkat, sehingga kepergiannya itu seakan-akan apa yang dia telah lakukan membuat dirinya seakan-akan masih hidup. Iya. Mapunco sungai na secara fisik, tapi mega dece purana pigau, itulah yang seakan-akan membuat ya dia hidup seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu sebaliknya ada juga orang begitu umurnya begitu panjang, sehat walafiat, tetapi mungkin dalam komunitasnya dia sudah dianggap tidak ada. Ya, inilah model-model yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi maradan mufsidan ini sebelum datang kita harus antisipasi. Ya, kata Imam Al-Qurdi, ya, wal amradu min rasailil amwat. Ya, yang namanya penyakit itu Bapak Ibu sekalian, kata guru kita Imam Al-Qurdi, itu adalah surat-surat kematian. Aku cedek-cedek malah asasi tahu, cedek-cedek malah asasi, cedek-cedek malah asasi. Oh, itu surat-surat kematian, kata Imam Al-Qurdi. Ya, ternyata juga dalam bahasa mistik, ya,
ternyata orang yang mau mati itu juga disurati, tidak langsung didadak, tapi ada pemberitahuan. Tetapi terkadang kita manusianya tidak paham, tidak mengerti bahwa ternyata yang kita sedang alami, kita sedang derita itu adalah surat mengenai kematian itu. Ya, jadi surat itu datang. Ya. Nanti kalau suratnya sudah datang, lalu kemudian kata guru kita Imam Al-Qurdi, suratnya sudah tidak ada, ya, baridul maut, rasailul maut, ya, apa kata Imam Al-Qurdi? Ya'ti ba'da dzalika malakul maut bi nafsihi. Nanti kalau surat-surat itu sudah datang dan sudah habis terkirim semuanya, sudah mendatangi kita, maka yang akan datang sendirinya adalah malakal maut. Kalau malakal maut sudah datang, itu artinya terakhir, tidak ada lagi surat setelah itu. Ya. Jadi marad dan mufsidan, ya, penyakit yang membinasakan, ya, yang mengakhiri hidup seseorang. Ya. Jadi ini perlu diantisipasi semua. Apakah semua ini yang kita tunggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, nanti kita mau berbuat ketika kita sudah tidak mampu lagi. Nanti kita mau melakukan ini ketika kita sudah tidak punya lagi. Mau melakukan itu ketika sudah tidak mampu lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi ini pesan Nabi kepada kita Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasi, ya, hal yang 7 ini, ya, dengan melakukan hal-hal yang baik itu. Aw haraman mufnida, atau mungkin kita menunggu masa tua. Ya, haram artinya masa tua yang membuat orang itu jadi seperti kanak-kanak, gitu kan? Ya. Ada orang dari satu sisi memang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada waktu yang sama, karena umurnya begitu panjang, begitu tua, dia kena penyakit haram namanya. Haram itu bukan haram. Haram itu artinya mencaji maului. Waktu toma tua maulud dia maulud lewat ni cuana. Pada ni anak ya, mak bicara ni, dia bicara sendirian. Dia kadang main-main sendirian, kayak anak-anak sudah. Ya, itu penyakit haram. Apakah manusia menunggu masa seperti ini baru dia mau sadar atau bagaimana? Inilah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Ini harus diantisipasi. Sebelum masa tua seperti ini yang membuat kita pikun, maulu ni biasa ni nilai agak pota, na cawe-cawe ini pota. Padahal kita ini orang yang paling dihormati ketika kita masih sehat walafiat dalam keluarga kita. Tapi nasabah lewat ni cuata sini na ir angke ku dilalan na boleh. Cede-cede na cawe-cawe sikit, cede-cede na cawe-cawe sikit. Apota cawe-cawe iki. Ya, kasihan juga orang tua itu kalau sudah tua begitu. Ada orang yang panjang umurnya sampai 100 tahun, bahkan lebih. Dia cule-cule ini ku dia pona. Ya. Padahal ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Tapi itulah hidup memang. Ya, kembali seperti
ketika masih pertama kali dilahirkan. Ini artinya Nabi berpesan bahwa hal-hal seperti ini kayak kita tunggu baru kemudian kita sadar, kan tidak mungkin. Ya. Ya Allah. Au mautan mujuhisan. Ya. Atau memang yang kita tunggu adalah kematian sudah. Ya. Ya. Yang kita tunggu adalah kematian. Dalam bahasa Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah itu mengisyaratkan ketika orang ingin mati gitu, atau mau nyawanya itu sudah mau terlepas, itu berada di kerongkongan. Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Artinya sungguh ketika tidak, kata Tuhan, ketika nyawa itu sudah di kerongkongannya orang, betuanna ipamadani, ya, CD pina lepu. Ada komunikasi pasif yang disampaikan oleh orang yang sedang sakarat itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Aganasa wakila man raqa, dikatakan orang yang sakarat itu niga tuna semacam japi-japi, niga tu macana semak bura-bura, ewaika kesik nasa. Tolong saya ini, siapa yang bisa mengobati saya? Siapa yang bisa menjampi-jampi saya? Siapa yang bisa meruqyah saya? Itu bahasa pasif yang diucapkan oleh seorang yang sedang dalam sakarat. Ini bahasa Al-Quran. Cuma memang kita tidak mengerti. Kadang-kadang maka kutu, tidak ada komunikasi secara secara aktif. Sebenarnya oleh kedu timue, makanya komunikasi pasif. Ya, tidak ada yang bisa mengendalikan itu, tidak ada yang bisa membantu. Siapapun tidak ada lagi bisa membantu untuk kembali bisa menahan nyawa itu agar tidak keluar. Karena tidak ada yang bisa membantu, ya sudah. Al-Quran mengatakan wa dhanna annahu firaq. Maka pada saat itulah manusia yang sakarat itu hanya pasrah dengan mengatakan mate to ngenaya kesi labe to ngenaya. Itulah sudah. Meloni dia kan, meloki japi koi berugu cili na deto na mampang, di berungi sere na deto na mampang. Masumana ni Pak Japi baca-baca deto na mampang. Ya apa boleh buat, orang yang sakarat kata Tuhan, pasrah manibawa magada, mate tongan daya kasi, usale tongan ni dinoi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang begini yang kita mau tunggu, kata Nabi, baru kemudian kita mau sadar? Dia nagaga, tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Makanya ini hadisnya ini Masya Allah luar biasa. Awid Dajjal, atau apakah kita menunggu datangnya Dajjal baru kita kemudian mau tobat misalnya? Ya, atau bukan Dajjal yang kita tunggu, tapi memang hari kiamat itu sendiri. Hari kiamat itu ya pasti akan terjadi. Sebelum terjadi hari kiamat, setiap saat, setiap waktu, setiap tempat selalu ada kiamat. Dalam bahasa hadis, al-qiyamatus sughra,
kiamat kecil, yaitu ketika manusia mati. Jadi sesuk kiamat. Aku kamu lino hancurnya dunia ini, Allahu alam itu kapan? Ya, ada yang memprediksikan, katanya tidak lama lagi. Ya, umurnya dunia ini tidak sampai 1500 tahun. Lo aku sih tak tambah sih tahun ini. Bah. Ya. Kok ya aja tetap perih. Hari kiamat, hancurnya kosmos ini Bapak Ibu sekalian, itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan pastinya. Ya. Dan itu juga banyak di media sosial. Ya, saya juga tidak tahu ngambilnya dari mana kok bisa seperti itu. Dia patok 1500 tahun umur dunia, tidak akan sampai di situ lagi. Padahal dunia ini sudah jutaan tahun. Apakah yang dimaksud 1500 tahun itu adalah tahun kita, tahun Hijriah? Sekarang sudah 1441. Ya, tambah 13 tahun di Mekah berarti berapa? 41 tambah 31 13 berarti 54. Ya. Jadi 1454. Dia nak kena 40 tahun. 30 menit lain. Weh, maka hitungan itu. Bagaimana dengan anak kita yang di bangsa atau suku rumah apa tutumu 40 tahun kemudian, anak-anak kita yang masih SD, SMP ini yang kelas berapa ini? Ya, pasti mereka akan menyaksikan. Kalau saya ini pembodohan. Ya, ini prerogatifnya Allah, dia mau intervensi, dia mau campur. Ya. Itu artinya kita tidak mengimani bahwa Allah itu adalah maha sanggup atas segala-galanya. Memangnya Allah tidak bisa menahan dunia ini lebih dari 1500 tahun itu? Jadi seakan-akan kita melihat kalau Allah itu punya kekuatan yang terbatas, kira-kira begitu. Malah saya mengatakan, seandainya Allah menginginkan setelah tanggal 1 Januari 2020 kiamat dunia, mustahil? Tidak mustahil kalau Allah mau. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, selesai. Kenapa kita mau atur Tuhan? Karena urusan ta'irah. Yang penting kita sekarang itu adalah sebelum kiamat kita yang datang, apa yang kita mau lakukan. Ya, kita aja nih kayak kiamatan, apa kita telinga atau pekugi? Ya, mangoro pika tawen apa kita telinga pada den renasuk ya, tentu bukan itu yang kita inginkan. Insyaallah dunia ini masih panjang. Sampai kapan? Allahu a'lam. Ya. Ila an yasha Allah, kata ulama, sampai batas yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh kita manusia dengan teori-teori matematika segala macam itu. Ya. Yang kita harus yakini, hari kiamat itu pasti terjadi. Pasti terjadi itu kiamat. Karena itu sudah dibeberkan banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi waktunya kapan? Itu bukan urusan kita. Dan tidak ada teorinya. Karena itu gaibun mutlak. Ya. Nanti ada yang mau membandingkan, kenapa para astronomi, para ahli
ya geologi dan seterusnya bisa memprediksikan bahwa terjadi misalnya gerhana matahari. Itu bukan gaibun mutlak kata ulama, tapi itu gaibun nisbi. Itu bisa dicerna oleh teori yang diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki. Ya, tidak bisa dibandingkan itu. Maka lewatnya cana tulino dia bisa prediksikan tanggal sekian jam sekian terjadi gerhana matahari, ya gerhana cincin matahari, apakah istilahnya? Itu gaib nisbi namanya. Ya, gaib nisbi artinya memang sesuatu yang gaib, tetapi ada yang bisa menangkap dengan teori yang diajarkan oleh Allah. Ya. Tapi yang namanya hari kiamat tidak ada teori ini. Mutlak. Dengan teorinya. Metodologi apa yang mau dipakai, teori apa yang mau dipakai, tidak ada. Ya. Karena memang Allah mengatakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, aku rahasiakan. Nabi itu hanya memberi tanda-tanda kiamat. Dan perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan kemana nih tanda-tanda so kiamat emaku kue. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak yang terjadi hari ini, kemarin, dan beberapa tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti bahwa tanda-tanda kiamat itu baru terjadi beberapa tahun terakhir. Pada masa Nabi sudah ada tanda-tanda kiamat yang terjadi. Waktu namo pada kita ada memang tanda-tanda hari kiamat terjadi. Jangankan pada masa Nabi terjadi tanda-tanda hari kiamat, sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah sudah banyak juga tanda-tanda hari kiamat yang terjadi. Ya kan? Salah satu tanda hari kiamat kata ulama kita adalah ada penguasa yang zalim. Siapa Fir'aun, siapa Namrus, itu adalah dua model penguasa yang begitu zalim yang hidup ribuan tahun sebelum Nabi SAW. Jadi intinya adalah hari kiamat itu pasti terjadi, tapi tidak perlu kita pikirkan bahwa sebentar lagi. Itu haknya Allah, urusannya Allah Ta'ala. Jamatoni di urusan ta, jangan tajam urusan Allah Ta'ala, aja nggak campur urusan Allah Ta'ala. Agar urusan ta ini kita jadi seorang hamba yang baik. Kita melaksanakan tugas-tugas pokok kita yang diperintahkan oleh Allah sebelum kiamat kita sendiri yang datang. Itu saja. Jangan terlalu jauh. Ya. Kan banyak sekali ini juga orang memang prediksikan kiamat itu. Kita masih ingat ada yang prediksikan tahun sekian terjadi, dan orang Indonesia. Mama Lawrence, dia bilang tahun berapa itu? 99 atau berapa? 10 nih tahun lebih matemu Mama Lawrence de matuna kamalin, alhamdulillah. Ya. Jadi mega to mapakatulu-tulu maku kue. Ya. Pas sama teria yang penting jangan tepat-tepat. Ya. Aku masalah kiamat atau pergi maka ada terjadi, tapi ku angkat biji king kepodangi maka dai si ku amannya sonai. Jangan. Ya, kalau hari kiamat ya, yemi ko ka bici ki makada si ko manya sona to mate ini hati-hati matoki Pak. Biasa tongat tuh. Apalagi kalau dokter spesialis, bapak ini tapi dia sudah sakit, dia tidak sampaikan ke situ tapi sama keluarganya. Bapak itu di dalam itu. Kalau fisiknya kuat, mungkin bisa bertahan sampai setengah tahun. Tapi kalau fisiknya lemah, 2 bulan. Tapi jangan bilang-bilang sama dia.
Ternyata betul, ada juga betul. Tapi engkau betul di meleset. Ya, elona pun Allah Ta'ala. Ya. Saya kira itu pengantar. Jam berapa Baswar ini? Ya. Ini kepanjangan ini pengantarnya ini. Kita kasih 1-2 orang yang mau komentar boleh. Dari ibu-ibu kita di belakang 1, bapak kita juga 1, supaya adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan kaitannya dengan kisah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi majelis ilmu akan diudahnya menuju surga. Kaitannya lalu setiap malam ada biasanya zikir akbar telah dilakukan pasal. Kaitannya itu ada juga yang berpendapat bahwa zikir akbar itu yang berartinya zikir akbar itu 5 tahun baru dianggap salah satu pilihan. Pertanyaan kami sebenarnya apa kriteria sebut badai dan bid'ah? Itu pertanyaan kenapa? Tapi dari sisi barang siapa yang ada prinsip kita diberikan banyak paham itu yang menjadi mohon diperkenalkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Putan Hatta. Jadi zikir akbar itu istilah yang kita punya. Itu istilah di masyarakat kita. Ya. Istilah di kita sama dengan istilah yang lain yang sering kita pakai. Ada teman kita yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Itu istilah tidak dipakai di Arab. Ya. Siapa ini Al-Hafiz? Maksudnya Al-Hafiz namanya, bilang bukan Abdurrahman Nasyana, tapi maka itu Al-Hafiz Abdurrahman. Kenapa disebut Al-Hafiz? Karena dia hafal Quran. Itu istilah yang dipakai di sini. Di Arab orang banyak hafal Quran, tidak ada dibilang Al-Hafiz. Yang ada istilah Al-Hafiz itu dalam dunia akademik, ya. Para ulama kita tempo dulu yang menghafal puluhan ribu hadis itu disebut Al-Hafiz. Ya, siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan seorang ulama hadis tidak bisa digelari sebagai Al-Hafiz kalau dia kurang menghafal 30.000 hadis dengan sanad dan matanya. Jadi kurangi daripada itu tidak bisa disebut Al-Hafiz. Itu dalam dunia hadis. Tapi sekarang ada orang menggunakan. Nah, sekarang zikir akbar. Zikir itu kan artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi maksudnya kita itu berkumpul di suatu tempat yang diikuti oleh banyak orang, sama dengan tablik akbar gitu. Sering saya lihat di baleho-baleho, hadirilah tablik akbar yang akan dihadiri oleh ustaz siapa, hafizahullah begitu. Hafizahullah itu juga istilah yang dipakai di kita untuk orang-orang tertentu. Hafizahullah yang dijaga oleh Allah. Ya, itu istilah yang biasa dipakai oleh orang Arab gitu kan. Ya, hafizahullah. Tapi saya sudah tahu kalau hafizahullah ini dari sini begini. Ya. Tablik akbar, zikir akbar, maulid akbar,
Apalagi sahabat. Intinya adalah bahwa baik ya, bagaimana kalau zikir akbar itu kita lakukan pada malam 1 Januari, ya kan, Ra'sus Sanah, ya, Ra'sus Sanah tahun baru, itu Ra'sus Sanah bahasa Arabnya, ya. Kalau itu mau dijadikan sebagai muhasabatun nafsi, saya kira tidak ada masalah. Apa artinya muhasabatun nafs? Muhasabatun nafsi dijadikan sebagai momen untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun belakangan ini? Ya, pada ibarisya wa takalih. Jadi kalau itu yang dilakukan, menurut saya tidak ada masalah. Ya, dan saya kira ada himbauan dari pemerintah setempat bahwa sebaiknya tahun baru itu kalau perlu kita orang-orang Islam disulap dengan kegiatan yang kira-kira lebih banyak membawa manfaat ketimbang mudarat. Ya, diisi dengan zikir atau muhasabatun nafsi istilahnya, mengintrospeksi diri daripada tak ada pengengak maraja, kita kesana kemari tidak jelas, terkadang justru ada korban apa segala macam. Ya, saya kira jelas Islam tidak menginginkan itu, bukan itu yang kita inginkan. Ya, jadi Islam itu tidak melarang kita untuk bergembira. Ya, tapi kegembiraan itu harus dipoles dalam batas yang memang mendatangkan maslahat, begitu. Kalau kegembiraan itu dipoles dalam bentuk membawa saja dosa, mengakibatkan bertambah dosa, saya kira Islam tidak di situ itu. Ya, tidak di situ. Tapi kita pengen ada sesuatu yang kita lakukan, kira-kira itulah yang membawa manfaat, dan insya Allah itu adalah maslahat. Ya, ya, maslahat. Kita muhasabah pada itangga ya leta, merenungkan diri kita, ya, betapa apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir, nawaringi sungai pong Allah Ta'ala, tapi ternyata dipakai misalnya lebih banyak beribadah, ya alhamdulillah, ya kira-kira begitu. Tapi kalau seandainya sebaliknya Allah memberikan umur, kesehatan yang baik, umur yang panjang, tapi setelah kita pikir-pikir bahwa ternyata masih banyak kita gunakan pada hal-hal yang tidak manfaat, itulah yang kita mau rubah dengan muhasabah itu tadi. Ya, jadi kita intinya Islam tidak melarang kita untuk bergembira kapan saja, ya, di mana saja, dalam kondisi apa saja, selama memang kita mampu melihat kira-kira ini maslahat, kira-kira ini mafsadah. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, saya tidak mengatakan kalau itu sesuatu yang terlarang. Ya, terlarang. Dan tidak ada juga aturan yang mengatakan bahwa ketika malam 1 Januari orang-orang Islam harus tidur secepatnya, misalnya. Gitu. Nah, inilah yang susah ini. Sering saya sampaikan, definisi orang yang bertahun baru itu seperti apa? Apakah orang yang bertahun baru itu adalah orang yang tidak tidur sampai jam 1 malam? Bagaimana kalau ada pengajian, misalnya saya diundang pergi ke Bulukumba, acaranya maghrib sampai Isya malam tahun 1 Januari, lesu kape mo ko di bone, tapi saya di manulat di boleh kah tahun baru? Kira-kira deh, tapi bolehkah majelis ilmi mabela mi poleku, jadi nagala ka betul narapi di Januari 2020. Jadi definisi tahun baru itu apa? Nah, itu dia yang menjadi penting untuk kita paham. Ya.
Maka boleh tahun baru ya. Padahal dia hanya jalan ke sana kemari ya karena ada sesuatu mungkin yang dicari. Ya kan? Nah, jadi intinya di situ. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang menurut dirinya tidak penting. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Kata Nabi, tinggalkan yang kira-kira membuat kamu resah kepada sesuatu yang tidak membuat kamu resah. Ya, jadi kok mengkedeki air dan magalo ka apa yang ini juga. Tapi khusus untuk zikir akbar pada malam 1 tahun dan pada malam 1 Januari itu muhasabatun nafs ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan bid'ah kalau saya tidak bid'ah. Ya. Kenapa harus dibid'ahkan? Kalaupun itu bid'ah ya kita berbeda. Bisa jadi itu adalah bid'ah hasanah karena kita ini istilahnya mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu tidakkah pernah engkau perhatikan? Ya, betapa saya ini banyak kesalahan. Ya Allah, saya mohon kepadamu mudah-mudahan mulai besok 1 Januari 2020 Engkau memberikan kekuatan supaya saya tidak melakukan lagi seperti yang sering aku lakukan pada tahun yang sudah lewat. Itu muhasabah namanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Detona gagah. Atau ada yang di belakang ibu? Ibu-ibu, 1 orang, kalau tidak ada ya sudah kita. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah kita mohonkan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Ya, ini adalah umniah kita, harapan kita. Tanda pun nawaringi sungai malampe Allah Ta'ala. Insya Allah 1 tahun kemudian kita ketemu lagi di tempat ini. Kira-kira begitu. Ya. Tahun 2020. Dan di situ pasti nampak isi runtuh. Malampe sungai insya Allah. Detona beta paling ya 1 minggu insyaallah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khaira hadhihi lailah nasraha wa hudaha wa nurah wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'dah. Nas'aluka Allahumma ya Allah an tutawwila umrana jami'an ma kanatil hayatu khairan lana wa hayyina ya Allah wa hayyina ya Allah وحينا يا الله ما كانت الحياة خيرا لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.